Nah, saya mah mau nanya, pas yang di video saya lihat kan ya tentang lebak Jawanya itu ya. Saya itu kurang paham sih, apa ada hubungannya dengan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa subscriber sadayana anu di Nusantara ieu dilujeng patepang deui bersama kami Mang In Abi Mangna Kate. oh bersama Katanya. KT ditambah ke Katek Isang masa Gus Isang ya udah lama Mang iya udah lama udah bikin konten video ini podcast ya apa nih yang kita bahas sekarang Mang? tentang lebak cawene atau jati diri ya Mas. Nah, saya mah mau nanya, pas yang di video saya lihat kan ya tentang lebak Jawanya itu ya. Saya gitu kurang paham sih, apa ada hubungannya dengan jati diri atau enggak gitu. Lebak Cawene Iya, soal Lebak lebak Jawanya Cawene itu. sama jati diri. Nah, Kalau jati diri sebenarnya sama lebak Cawene ya ada Mas. Jadi kan yang disebut lebak Cawene itu kan yang harus kita cari, tapi jangan yang dipikirinya tempat gitu, daerah atau ya tempat lah gitu ya, bukan itu sebenarnya gitu kan. Karena lebak Cawene kalau yang namanya para raja gitu kan menjabarkannya itu secara hakikat yang harus kita pelajari untuk apa, biar anak cucunya itu berpikir gitu, biar tidak terpatok dengan sesuatu gitu. Kalau lebak Cawene itu tempat, berarti kita terkunci dengan nama tempat lebak Cawene, terkunci di situ, nggak mau berkembang pemikirannya gitu ya. Nah makanya ada hubungannya dengan jati diri gitu, biar apa maksudnya leluhur atau pada raja terdahulu kita tuh jati diri manusia atau jati diri anak bangsa ya, begitu gitu yang ditunjukkan gitu ya para raja terdahulu ya. Kalau Raja Prabu Brawijaya, nah itu kan tentang Satrio Piningit. Nah itu Satrio Piningit itu harus dipelajari gitu kan, karena beliau tuh pengennya masyarakatnya atau masyarakat pribumi ya, anak cucunya lah ya, anak cucunya tuh ke depan seperti Satrio Piningit gitu. Jadi bukan sosoknya Satrio Piningit gitu. Satrio Piningit itu sifatnya gitu. Jadi kita harus belajar, harus bisa seperti Satrio Piningit yang disebutkan oleh Prabu Brawijaya gitu. Kalau kita menunggu seseorang, nah kita nanti terpatok ke situ. Bingung terlalu berharap terlalu berharap nantinya gitu. Jadi seolah-olah memberi harapan kosong gitu kan. Nah makanya filosofi itu kita pelajari gitu, oh sifatnya itu yang harus kita tiru gitu, yang dicontohkan, yang dijabarkan oleh Prabu Brawijaya gitu. Itu kan secara secara Nusantara lah ya, adat, secara adatnya penyampaiannya Satrio Piningit gitu kan, itu di Jawa gitu kan. Nah kalau di Jawa Barat ada kan
namanya apa? Prabu Prabu Siliwangi Siliwangi. tentang bocah angonnya gitu kan. Nah kalau bocah angon kan itu juga sifat sama gitu kan, istilahnya nyebutnya bocah yang bisa ngangon ngajak atau menggiringkan gitulah ibaratnya. Nah, jadi kayak apa ya namanya ya, ya kalau cerita Nabi mah adalah ya, kalau cerita Nabi mah Nabi Musa bawa kaumnya menyeberangi Laut Merah. Nah itulah ibaratnya begitu, membawa kaumnya untuk menuju keselamatan kaumnya, ibarat gitulah kalau secara gambarannya gitu. Sama juga menunjukkan satu sosok juga bukan gitu. Tetap jalannya. Jadi nah kalau Lebak Cawene yang ditanyakan tadi oleh si Mas tentang hubungan sama jati diri gitu ya. Nah gini Mas, kalau yang saya pelajari atau yang saya pahami lah ya, ini mau dipercaya boleh, enggak apa-apa gitu kan, hanya sekedar referensi buat berpikir ya Mas ya. Belajar Lebak Cawene gitu. Kenapa disebut kata Prabu Siliwangi bocah angon pindah ke Lebak Cawene gitu kan. Nah, sebelum pindah itu dia belum kebuka apa? Belum kebuka tentang nggak ada rasa lah, ibaratnya pengen nyari jati diri. Jadi seperti ibaratnya ya kita hidup manusia nggak, ibaratnya kan kalau yang ke Lebak Cawene itu kan orang-orang ibaratnya yang memiliki kelebihan, paham nggak gitu kan, yang memiliki kelebihan, yang memiliki titipan gitu kan, atau yang ada titisan gitu kan. Nah itu yang pergi ke Lebak Cawene ya, disebut pergi ke Lebak Cawene itu untuk mempelajari jati diri agar mengenal apa, mengenal makna hidup kita tuh di dunia gitu. Ada yang bilang oh ini turunan ini gitu kan. Nah yang dipelajari itu bukan turunan dari ini kita bisa ini bukan itu jati diri itu kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya jati diri itu kenapa, ibaratnya saya ketitisan ini ya, ibaratnya berarti apa, kelebihannya atau biar gampang dicerna mah kesaktiannya lah, atau apa disebutnya ilmu apa, ilmu apalah namanya, hikmah, ilmu hikmah ya, ilmu kebatinan ya, ibaratnya itulah kenapa kita bisa begini gitu kan. Nah disitu kan banyak pertanyaan pas pertama bisa ngerasain ini itu kan, kok saya bisa begini. Nah itu kan disitulah timbul pengen mencari jati diri. Nah kebanyakan yang dicari jati diri itu silsilah. Nah itu yang salah, jati diri itu bukan silsilah. Jadi jati diri itu kenapa kita bisa begini, untuk apa kita dijadikan bisa begini, itu jati diri, fungsinya yang dicari. Intinya makanya yang dipelajari itu di situ, itu lebaknya dibenerin lah di lebak itu. Lebaknya itu yang kita maknai lebak namanya dasar gitu. Otomatis mau belajar tentang titipan ini, tentang titisan ini, kita harus dari dasar agar tidak salah menggunakan titisan ini gitu kan. Makanya belajar dari dasar, fondasi. Apa fondasinya? Yaitu hakikat kita hidup sebagai manusia untuk apa di dunia ini, itu fondasinya. Setelah mengerti dasarnya itu gitu kan, sambil apa? Sambil membawa cawan wadah.
sambil membawa cawan atau wadah gitu kan. Nah, cawan atau wadah itu ibaratnya pengetahuan kita yang tidak tahu apa-apa. Nah, itu wadah. Kita belajar ke guru A, ke guru B, ke guru C, atau ke orang yang tahu A, tahu B, tahu C gitulah, tentang sejarah atau tentang apa. Nah, itu yang disebut cawan. Kita datang ke satu tempat pengen nanya sesuatu nih biar kita tahu yang enggak kita ketahui. Gitu kan? Nanti yang orang tahu kan ngasih tahu, oh begini gitu kan. Nah, itu masuk yang saya sebut air. Pengetahuan yang diberikan orang lain yang lebih tahu dari kita, nah itu airnya. Kita minum kan, padahal itu diisi air gitu kan. Kita minum, masuk ke tubuh kita, kita cerna. Nah, omongan yang dikasih tahu orang yang tahu, yang kita tanya itu omongannya kita cerna lagi, kita pikir. Makanya saya suka ajak olah pikir dan olah rasa. Itu agar apa? Kalau udah ketahuan semuanya, nah baru dimanunggalkan, disatukan, baru tahu tujuan hidup kita, tujuan titipan kita untuk apa. Itu kan makanya kenapa banyak orang yang oh saya sama ciri-cirinya dengan Setio Piningit, dengan Bocah Angon gitu. Nah itu kan kenapa banyak kesamaan tuh begitu. Bukan banyak kesamaan biar Setio Piningit yang asli susah ditemukan, bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Tapi untuk mengenal diri kita, dikasih titipan tuh untuk apa gitu. Biar bisa dipahami gitu. Kalau dulu zaman Nabi kan, Nabi begini tugasnya, zaman wali begini tugasnya kan. Nah kita zaman modern, harus gimana tugasnya? Yang ngikutin zaman. Iya benar kan? Benar. Yang maha pemberi, yang maha kuasa lebih tahu daripada kita. Kita hidup di zaman ini, berarti yang diberikan sama kita tuh ya sesuai dengan zamannya. Iya. Makanya harus dipahami. Kalau pesan saya sih jangan terpatok, ibaratnya Lebak Cawene terpatok dengan tempatnya. Iya. Itu kan Bocah Angon nunggu orangnya, Setio Piningit nunggu orangnya. Mau ditunggu sampai kapan kalau nggak mau berubah sifatnya, gitu kan? Sementara kan dijabarkan juga Setio Piningit seorang manusia biasa, berwatak bala dewa. Nah, berwatak itu kan berwatak, bukan watak bala dewa, berwatak. Berwatak kan berarti kita harus bisa berwatak kayak dewa gitu. Belajarnya itu dari sifat Setio Piningit. Kalau udah semuanya sifatnya kayak gitu, banyak orang yang kayak gitu, ibaratnya yang sifatnya jelek lebih sedikit, yang sifat seperti Setio Piningit lebih banyak. Nah itu yang menuju mercusuar dunia teh yang begitu. Itu sebenarnya bukan nunggu pemimpin yang dimana orangnya. Saya percaya kun fayakun dengan satu orang bisa merubah semuanya. Saya percaya. Amin. Saya percaya ibaratnya gitu kan. Ya. Tapi logika juga harus dipakai. Mau satu orang itu keliling dunia, nah, yang satu orang keliling dunia kalau dilihat dari hadis itu hanya saja Cina kan gitu, Cina setahun rasana sekieu, Cina tuh rasana lamana sekieu, Cina gitu kan. Itu kan hadis kan kudu dicerna. Jadi ibaratnya kayak lamun, jadi begini nih ibaratnya. Kalau dari Islam itu ada hadis, ya itu dari Arab, adat apa ibaratnya adat Arab itu ada hadis. Dari Jawa ada Jangka Jayabaya. Dari Jawa Barat ada kan Bunga Prabu Siliwangi. Nah kenapa kita nggak saling mempelajari? Kita pelajari sini, kita pelajari sini, kita pelajari sini sambil apa? Membawa gelas kosong, membawa wadah kosong, yaitu cawene. Agar dapat tuh airnya, ilmunya, pengetahuannya, agar kita minum supaya kita bisa cerna. Satukan apa sih maksudnya dari 3 perbedaan ini? Kan begitu pemikirannya ya. Jadi intinya ada mas kaitannya Lebak Cawene dengan jati diri kita. Itu
Ada pertanyaan lagi saya mau call dulu. Oh, dulu. Kalau mencari jati diri itu hanya menurut saya ya. Jadi jangan harus mengikuti juga ya, Mas. Iya. Karena tiap orang punya pemikiran berbeda gitu kan. Ini nggak apa-apa gitu. Itu hasil pemikiran saya aja. Hasil olah pikiran, olah rasa lah ibaratnya. Itu hasilnya. Kalau saya, yang lain beda, mau mengakui dirinya Satria Piningit, Bocah Angon, atau bahkan Imam Mahdi, ya nggak apa, suka-sukanya dia. Mangga-mangga wae. Suka-sukanya dia. Itu mah. Mangga wae. Cuman saya mah nggak pernah mengakui seseorang bahwa Imam Mahdi Satria Piningit, terus Bocah Angon itu ada orangnya. Saya nggak pernah bilang orangnya ada. Ya, betul. Tapi kalau kemunculan rasanya, saya sering bilang itu ada gitu. Karena itu kan sifat. Emang ada dari zaman dulu juga gitu. Ya. Cuman kitanya nggak. Kadang ada yang banyak pemikirannya sama juga. Bahkan nggak sedikit juga yang berbeda, banyak juga gitu. Namanya juga manusia, punya akal, punya pikiran, pasti berbeda gitu. Ya gitu Mas, penjelasannya jelas ya Mas? Alhamdulillah. Oh, makasih. Oke lah, bisa tuh. Oke lah, Pak Misal itu Islami itu. Itu tegang ya. Alah. Mas, ada yang mau ditanyain nggak, klarifikasi video-video saya biar nggak gagal paham ya. Gitu. Kalau nggak ada yang mau dibahas lagi, ditutup aja emang ya. Iya, mau ditutup aja. Aduh, udah nggak ada lagi Mas Agus? Enggak. Alhamdulillah subscriber saudaranya semuanya. Penjelasan dari Mang Nan, alhamdulillah. Mungkin katampi kusadayana ambil positifnya ya. Buang negatif. Buang negatif. Buang negatif. Setiap orang pasti berpikir beda-beda. Jadi jangan pernah menganggap pemikiran orang itu salah. Iya. Gitu. Pelajari lagi. Belum tentu yang kita pikirkan juga benar. Iya. Gitu. Yang saya jabarkan juga belum tentu benar. Makanya olah pikir dan olah rasa itu penting. Gitu. Ya. Sekian pembahasan kali ini, Mang. Iya. Ya. Bersama kami Mang In, Abi Mangan, Mas Kate. tetap di obrolan ngacabruk jelema anu lalieun. Wassalam.